Untuk soal ini cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal sebelumnya, bedanya di sini ada warna hitam ya. Nah, kita mulai dulu dari sini aja. Oke, posisi hitamnya atas. Nah, kita sandingkan dengan ini. Ini kalau diputar ini salah ya, karena seharusnya segitiganya kayak gini. Ini A salah, kita coret. Kemudian B ini benar untuk analisis yang ini. Kemudian yang C ini kita lihat di sini. C ini juga salah, seharusnya seperti ini ya. C salah. Kemudian D ini sama seperti C, sama seperti A. Ini salah, kita eliminasi. Selanjutnya yang E dan E ini juga ketahuan salah. Nah, jadi dengan menganalisis bagian ini aja kita udah langsung ketemu jawaban yang benar B. Karena pilihan A, C, D, E ini semuanya tidak sama dengan pola di dalam soal. Untuk penyelesaian soal gambar ini, kalian harus menganalisis bagian per bagian. Tapi kalau kita menganalisis kotak per kotak, ada 9 kotak. Ini kurang praktis. Jadi kalau aku cara ngerjainnya seperti ini. Nah, aku analisis dari sini. Ini kalau dilihat itu seperti segitiganya berlawanan ya. Jadi seperti ini. Nah, kita cari yang A, pilihan A-nya salah karena seharusnya yang benar kayak gini ya. Ini salah. A salah, kita coret. Kemudian B ini benar. Oke, B benar. C juga benar untuk bagian bawah ya. D juga benar. Kemudian E, kalau dilihat ini keliru ya, seharusnya kayak gini. Ini E salah. Nah, kita punya 3 opsi pilihan jawaban nih. Selanjutnya kita analisis yang bagian tengahnya. Bagian tengahnya kalau dilihat ini ada 2 bangun yang arahnya sama. Oke, misalkan kalau diputar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita cek aja. Yang B ini sama, ada di sini. Aku ganti dulu warnanya biar gampang. Ini B benar di sini. Kemudian yang C ini salah karena seharusnya salah satunya kayak gini ya. Ini salah, C salah. Kemudian D ini benar. Oke, karena ada yang sama. Nah, selanjutnya kita analisis hubungan salah satunya. Yang ini gambarnya itu seperti bertolak belakang. Nah, seperti ini. Ini benar, bertolak belakang. Yang D, sedangkan yang D salah karena dia ketemu punggung, jadi seperti segitiga gitu. Ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Cara paling mudah untuk penyelesaian soal gambar, mencari soal gambar yang sama di antara pilihan jawaban A, B, C, dan E untuk gambar ini adalah kita harus menganalisis sebentar. Nah, kalau aku ketemu di sini harus sejajar polanya. Jadi ketika ada gambar yang tidak sejajar berarti itu salah ya. Ini udah pasti salah karena tidak sejajar. Oke, silang. Selanjutnya ini juga kalau diperhatikan masih ada celah seperti ini. Ini juga salah. A salah, B salah. C ini benar sejajar, tapi belum tentu ini yang paling benar karena masih ada pola yang lain ya. Kemudian yang D ini salah juga karena tidak sejajar. Kemudian yang E ini bisa kita pastikan ini tidak sejajar. Tapi kalau misalkan ada yang bilang ini sejajar, kita coba analisis lagi ya. Tadi kan udah ketemu jawabannya C ya. Nah, sekarang pola yang lainnya, pola ini di garis bawah sini, ini juga sejajar. Nah, kalau dilihat ini benar sejajar, sedangkan yang E ini tumpang tindih ya. Berarti E juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah C. Untuk penyelesaian soal gambar ini saya menggunakan kuadran. Jadi kuadran itu saya bagi ini menjadi 4. Nah, kemudian saya mencari hubungan antar gambar sehingga bisa ketemu mana jawaban yang benar. Nah, kita analisa dulu satu persatu. Nah, kalau saya akan memulai dari sini. Ini seperti saya ambil pola yang seperti ini.
Ini seperti dasi kupu-kupu ya. Oke, dia akan membentuk seperti ini. Jadi saya akan menganalisis ini. Jika segitiga ini berada di sini, berarti seharusnya kupu-kupu, dasi kupu-kupu ini adanya di sini ya. Oke, ini salah, udah pasti salah. Selanjutnya yang ini benar, dasi kupu-kupunya kemudian ada segitiga. Benar B, kita jangan apa-apain dulu. Nah, yang C ini kebalik arah segitiganya. Ini segitiganya menunjuk ke arah sisi persegi ya, harusnya seperti ini teman-teman. Nah, ini C salah. Kemudian D ini benar, B sama D ini hampir mirip. Kemudian yang E ini salah karena sama seperti C polanya di sini. Dia seharusnya menunjuk ke sini ya. Nah, kemudian apa yang membedakan B sama D? Untuk kita mencari jawaban yang benarnya. Nah, untuk B ini segitiga 2 ini seperti wajik ini, dia menunjuk ke sisi segitiga. Sedangkan untuk yang D ini dia menunjuk ke sudutnya. Sedangkan di sini yang benar. Nah, kalau kita kotakin yang ini, dia gambar wajiknya ini salah satu sudutnya lancipnya ini merujuk ke sisi sini. Berarti ini ke sini. Ini salah. Jadi jawaban yang benar ketemu B. Penyelesaian soal gambar ini kita harus menganalisa dulu polanya. Kalau dilihat gambar kita kasih nomornya 1 sama 2 ini hubungannya. Di sini ada persegi sejajar, persegi panjang ya. Kemudian ada segitiga seperti anak panah. Nah, kemudian di gambar 2 dia menjadi seperti ini, hanya menyisakan anak panah dengan garis 2. Kalau saya menginterpretasikannya seperti ini, gambar ini dirotasi dulu, dirotasi berlawanan arah jarum jam ke kiri sebesar 90 derajat. Nah, setelah di rotasi 90 derajat kurang lebih bentuknya seperti ini kalau ditindih ya. Nah, kemudian di bawah ini ada segitiga, sini ada segitiga. Nah, jadi cara membacanya gambar ini dirotasi dulu 90 derajat, kemudian persegi ini, persegi panjang menjadi garis ya, jumlahnya sama ya, ada 2. Kemudian anak panah ini segitiga ini berubah menjadi anak panah. Nah, kita terapkan gambar ini kita putar 90 derajat, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini, 90 derajat ke kiri. Nah, di sini kita terapkan perubahannya dari persegi panjang berubah menjadi garis. Nah, kita cari mana yang ada garis sebelah kanan. Cuman ada jawaban yang E. Nah, bisa dikatakan ABCD ini salah, tapi karena kita masih belajar, kita analisis sekali lagi. Nah, segitiga ini menjadi anak panah. Oke, satu ke kiri, satu ke kanan. Ini karena dia sejajar, garis di satu garis lurus, dia berubah menjadi garis lurus, dan ini dia polanya. Nah, kalau kalian merotasikannya benar, maka ketemu jawabannya yang benar E. Kalau merotasikannya salah, bisa ketemu jawaban yang salah seperti yang B ini. Jadi jawaban yang benar adalah E. Penyelesaian soal gambar selanjutnya. Untuk ini di polanya kita punya bangun persegi yang terdiri dari 4 persegi kecil ya. Nah, di dalamnya ada bangun kecil lagi. Di sini segitiga dan segi 4. Kalau dilihat ini terkait dengan pergerakan dan juga perubahan jumlah. Dia menjadi segi 5 dan segi 6. Kalau lihat polanya, ini yang sebelah kiri, bangun sebelah kiri ini turun ke bawah. Kemudian sisinya plus 2. Jadi dari segitiga jadi segi 5. Sedangkan untuk yang kanan atas ini tidak berubah posisi, tapi jumlah sisinya tetap plus 2. Nah, kita terapkan di sini. Yang kiri ini berubah, bukan berubah, bergerak dari segi 4 jadi segi 6. Segi 6 kemudian dia berada di bawah. Nah, kita cari yang ada segi 6-nya, hanya pilih jawaban A sama D. Berarti yang lainnya itu
Salah, ini segi 8, segi 7, segi 7. Ya kan, ini kan turun ke bawah ya, ke sini. Kemudian sebelah sini ada segi 5, jumlahnya bertambah. Bertambahnya plus 2, jadi segi 7. Ini adalah segi 7, segi 8. Jadi A ini salah. Jawaban yang benar ketemu D.